Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran kelistrikan otomotif. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai besarnya tegangan yang terjadi pada kumparan sekunder. Dengan persamaan 6, VA sama dengan 2 ES max per CS pangkat setengah, atau persamaan 7, VA sama dengan IP kali LP per CS pangkat setengah, kita dapat menentukan besarnya tegangan yang terjadi pada kumparan sekunder. Nah, transformator ini adalah komponen listrik yang tidak 100% efisiensinya. Jadi menurut Obed, energi yang ditransfer ke kumparan sekunder koil itu ada atau dipengaruhi oleh kerugian-kerugian, dan besarnya efisiensi pada koil itu 85%. Nah, koil yang memiliki kumparan sekunder sekitar 20.000 lilit dan kumparan primer sebesar 200 lilit, perbandingannya menjadi 100. Ya, jadi perbandingan antara kumparan sekunder dan kumparan primer adalah 100. Nah, untuk koil yang memiliki perbandingan kumparan sekunder dan kumparan primer sebesar 100, maka harga induktansinya sebesar 5 milihenry atau 5 kali 10 pangkat min 3 Henry. Dan kapasitansinya adalah 60 picofarad, ya, atau sama dengan 60 kali 10 pangkat minus 12 farad. Sebagai contoh, ya, kita buat analisis, ya. Sebuah kendaraan disetel dengan sudut duel standar. Kalau 4 silinder misalkan 52 derajat. Dengan sudut duel standar itu, misal arus yang mengalir ke kumparan primer sebesar 4 ampere. Maka energi yang disalurkan ke kumparan sekunder dari persamaan 4 kita peroleh ES max sama dengan setengah LI kuadrat. Ya. Nah, dari beberapa penjelasan sebelumnya, ya, kita asumsikan bahwa koil tersebut memiliki kumparan sekunder sebanyak 20.000 lilit dan kumparan primer sebanyak 200 lilit. Sehingga perbandingan kumparan pada koil ini adalah 100, ya. Maka harga induktansi pada koil tersebut adalah 5 milihenry dan kapasitansinya sebesar 60 picofarad. Nah, dari persamaan ES max sama dengan setengah LI kuadrat, maka besaran-besaran tadi kita masukkan, sehingga ES max sama dengan setengah kali 5 kali 10 pangkat min 3 kali 4 kuadrat. 4 kali 4, 16. Sehingga kita peroleh ES max sama dengan 0,04 joule. Jadi energi yang ditransfer ke kumparan sekunder sebesar 0,04 joule. Pada penjelasan sebelumnya disebutkan bahwa koil memiliki efisiensi sebesar 85%. Sehingga jika kita hitung dari persamaan ES max sama dengan setengah LI kuadrat kali 0,85, maka kita peroleh ES max sama dengan setengah kali 5 kali 10 pangkat min 3 Henry dikalikan 16 kali 0,85, sehingga kita dapatkan energi yang ditransferkan ke kumparan sekunder sebesar 0,034 joule. Sekarang kita lihat persamaan 6. Dengan tegangan tinggi sekunder VA yang terjadi, maka tegangan tinggi yang terjadi atau VA sama dengan 2 ES max dibagi CS pangkat setengah. Kita masukkan
ES max yang sudah kita hitung tadi sebesar 0,034. Sehingga kita dapatkan VA sama dengan 33.665 volt atau tegangan yang terjadi sebesar 33,7 kV. Perlu diingat bahwa harga kapasitansi pada kumparan sekunder sebesar 60 picofarad dalam perhitungan rumus ini harus kita jadikan menjadi satuan farad. Sehingga harga CS-nya adalah 60 picofarad dikali 10 pangkat min 12 sehingga menjadi farad. Dengan memasukkan harga CS dalam satuan farad, maka kita peroleh VA sama dengan 33,7 kV. Dengan cara yang sama, kita hitung arus primer yang lainnya. Ya, tadi sudah kita hitung arus primernya 4 ampere, kita peroleh 33,7 kV. Kemudian kita coba hitung arus primernya 3 ampere, kita peroleh tegangan sekundernya 25,2 kV. Kemudian arus primer 2 ampere, kita peroleh tegangan sekundernya 16,8 kV. Dan jika arus primernya 1 ampere, tegangan sekundernya sebesar 8,4 kV. Nah, apa yang bisa kita ambil dari sini? Ya, semakin besar arus primer koil, maka tegangan yang dibangkitkan pada kumparan sekunder semakin tinggi. Nah, jadi ini hasil analisis yang sudah tadi kita lakukan. Nah, sekarang jadi bagaimana pengaruh besar sudut duel terhadap tegangan sekunder koil? Ya, pengaruhnya adalah bahwa sudut duel mempengaruhi lamanya platina menutup. Kemudian lamanya waktu platina menutup akan mempengaruhi besarnya arus primer koil. Besarnya arus primer koil mempengaruhi kuat lemahnya medan magnet dan tegangan sekunder. Kemudian dari sini bisa kita simpulkan bahwa sudut duel berpengaruh terhadap tinggi rendahnya tegangan pada kumparan sekunder. Nah, ini pembahasan kita ya. Jadi mengapa sudut duel itu harus kita setel sesuai dengan spesifikasi? Karena ternyata sudut duel itu sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya tegangan yang terjadi pada kumparan sekunder koil. Di lapangan, penyetelan sudut duel itu dilakukan melalui penyetelan celah platina. Jadi setelah kita menyetel celah platina, maka sudut duel harus kita ukur. Sudut duel harus memenuhi besaran sesuai dengan spesifikasi agar arus yang mengalir ke kumparan primer koil bisa mencapai maksimal sesuai dengan tahanan pada rangkaian primernya. Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang tadi sudah disampaikan, ada beberapa simpulan yang dapat disampaikan. Yang pertama adalah bahwa dengan sudut duel yang kecil, maka platina akan menutup singkat atau hanya sebentar menutup, sehingga hal ini menyebabkan arus primer yang dapat tercapai kecil dan berefek kepada tegangan sekunder pada koil turun. Kemudian apabila sudut duel ideal, maka platina menutup ideal juga ya, atau lamanya arus primer mengalir ideal sehingga dapat mencapai arus maksimal yang diharapkan. Oleh karena itu, maka tegangan output pada kumparan sekunder koil juga akan optimal. Dan yang terakhir, jika sudut duel besar, maka platina akan menutup lebih lama. Efek dari platina
menutup lebih lama atau sudut duel lebih besar, maka arus dapat tercapai. Arus maksimal dapat tercapai, namun karena platina menutup terlalu lama, maka arus yang lama mengalir ke kumparan primer tersebut menyebabkan koil panas. Sehingga temperatur kumparan pada primer koil akan naik, tahanannya juga akan naik, ya, efek dari koil panas, ya, sehingga pada akhirnya tegangan sekunder pada koil juga akan turun. Ini pertanyaan terakhir untuk video kali ini, ya. Silahkan nanti bisa dijawab. Mengapa sudut duel harus disetel? Silahkan dijawab. Dari beberapa kajian di awal video sampai di akhir video, saya kira pertanyaan ini akan sangat mudah untuk dijawab. Jika sekiranya masih belum bisa menjawab, silahkan bisa disimak lagi dari awal sampai pertanyaan terakhir dan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya yang disampaikan selama video ini ditayangkan, silahkan dijawab. Demikianlah pembahasan pada video kali ini mengenai sudut duel. Apa itu sudut duel? Pentingkah sudut duel itu? Apa saja yang mempengaruhi sudut duel? Apa saja yang dipengaruhi oleh sudut duel? Tadi sudah kita bahas secara tuntas. Sampai berjumpa di video-video berikutnya yang tentunya akan berisi materi-materi yang sangat menarik dan penting. Jangan lupa, jika Anda merasa konten ini menarik dan penting, silahkan subscribe channel ini. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.